Hai semua, kembali lagi di tutorial E2E testing dengan Cypress. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana kali ini kita bakal coba untuk melakukan update teman-teman. Oke. Nah di video sebelumnya kan kita sudah berhasil ngetes untuk menambahkan to-do-nya gitu, ya kan? Kita coba lagi, misalkan kayak mandi, ya kan? Kita berhasil nampilin mandinya. Dan kita ngetes bahwa dia cuma ada satu, ya kan? Kalau di sini kita ngetesnya dia cuma ada satu, gitu. Teman-teman bisa aja nambahin dia kayak ada dua, gitu. Namun harus ngelakuin 2 kali untuk bagian inputnya, gitu. Sekarang kita bakal jalanin projectnya. Jadi ini sengaja saya nggak langsung ngejalanin projectnya, karena ketika kalian itu nge-close project Cypress-nya, kalian harus lakuin ulang npx Cypress open. Nah nantinya dia bakal ngebuka Cypress-nya lagi. Namun teman-teman perhatiin di sini di bagian end to end, dimana kita ngelakuin end to end, ya kan, end to end testing. Di bagian sini dia udah ngasih bahwa ini sudah terkonfigurasi, ya kan, configured, gitu. Oke, jadi sebelumnya kan dia kan sama kayak ini ya, dia belum dikonfigurasi, tapi sekarang dia udah hijau nih, gitu. Jadi kita bisa pilih ini, klik. Habis itu, nah kalau misalkan di sebelumnya kita tuh ibaratnya Cypress tuh ngasih tahu bahwa dia nambahin beberapa file-file gitu kan di project kita. Nah sekarang kita langsung ngejalanin browsernya. Kita jalan di Chrome aja. Oke, start in Chrome. Nah dia ngebuka dan kita bisa pilih spek kita yang tulis sini. Kita klik. Dan dia langsung menjalani testing yang baru aja, maksudnya testing yang kita tulis di codingan kita. Jadi dia setiap kali kita buka dia selalu ngejalanin ulang gitu. Kita bisa aja kayak langsung kayak ngelakuin testing di sini, kita update seperti ini juga bisa aja, tapi bedanya kita mungkin nggak bisa ngelakuin inspect elemen kali ya kalau di sini, jadinya agak sulit gitu. Apa bisa? Coba saya belum pernah soalnya. Oke, nggak bisa, agak susah. Oke, kita sudah ngelakuin tes untuk menambahkan to-do baru. Sekarang kita bakal melakukan update. Mungkin saya zoom ya biar lebih kelihatan. Oke. Di sini kita bisa habis itu kalau misalkan mengupdate to-do gitu ya kan. Nah seperti biasa kita harus nge-visit websitenya. Sebenarnya kita bisa aja kok ngelakuin kayak ngekonfigurasi bahwa kita selalu nge-visit website ini gitu. Namun untuk simplicity, biar lebih simple, biar teman-teman juga nggak bingung, jadi kita selalu ngelakuin ngelakuin kode ini berulang-ulang. Jadi sebenarnya di Cypress kita bisa aja ngelakuin konfigurasi di mana kita selalu ngelakuin visit, ibaratnya kita selalu nge-visit website yang pengen kita testing. Jadi dengan demikian kita hanya fokus ngelakuin testingnya aja gitu. Tapi nggak apa-apa, agar teman-teman juga lebih lebih tahu kayak step by stepnya gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita mau nge-update to-do-nya. Jadi gimana caranya? Pada sana sama ya. Pertama kita nge-create to-do-nya, betul, ya kan? Lalu kita pastiin bahwa kita punya satu, betul juga. Dan juga kita pastiin bahwa to-do-nya itu, label to-do-nya itu, yang ini, itu adalah testing. Gitu. Dan kita udah ngelakuin di bagian create, gitu ya kan? Jadi kita bisa copy ininya. Nah, setelah kita create to-do-nya, kita mau nge-update to-do-nya. Nah, di sini dia ngasih tahu bahwa untuk ngelakuin update to-do, kita mesti ngeklik 2 kali. Jadi double klik. Pas kita klik 2 kali ininya, ya kan? Jadi dia berubah menjadi inputan. Pengen saya tulis jadi update to-do. Pas saya enter, nah, jadi sekarang berubah jadi update to-do. Gitu, teman-teman. Jadi gimana caranya? Nah, pertama kita mesti ngeklik elemen ininya dulu. Mungkin saya ubah jadi testing lagi ya. Testing. Lalu kita mesti tahu elemennya di mana dia. Nah, dia punya kelas namanya adalah, atau enggak nih, kita bisa ngambil bagian checkboxnya. Sorry, bukan checkbox. Di bagian mana tadi? Di bagian sini ya? Bukan. Coba kita klik 2 kali. Oh, ini dia. Sorry. Jadi dia punya input
dimana dia punya kelas namanya edit. Nah, kita bisa ambil bagian ininya. Oke, kita bisa tulis cy.get edit, maksudnya input.edit, ya kan, karena kita ngambil input yang mempunyai kelas edit gitu, ya kan. Lalu kita mau ngapain? Kita mau clear dulu, clear inputannya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung type kayak update to do seperti ini, lalu kita mau enter, ya kan, karena kita kan mau enter kan, jadi setelah kita update nih, lalu kita mau enter gini kan, ini kan dia ke update kan. Nah, nantinya dia tuh apa namanya, kan karena di sini kan dia kan langsung ada ya kan, kita mesti ngapus dulu. Nah, jadi dia tuh nantinya bakal gabung teman-teman, jadi kayak update to do kayak gini. Oke, mungkin kalau teman-teman nggak percaya, kita coba jalanin tesnya ya. Begitu cek di projectnya, nah ini dia. Nah, di sini dia gagal bahkan, iya betul, di sini dia bahkan gagal. Misalnya coba kita ulang lagi. Oh iya, saya lupa. Kenapa? Karena kita belum ngeklik dia 2 kalinya. Oke, sorry ya. Jadi cy.get input, habis itu untuk ngelakuin klik 2 kali kita bisa gunain db klik. Nah, seperti ini, double klik gitu. Oke, lalu kita bisa type. Oke, sekarang coba lihat testingnya jalan. Oke, kenapa dia error ya? With never found. Oh, sudah tahu kenapa ada error. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena input ini nih, dia ada di dalam to-do-nya. Jadi dia hanya muncul ketika kita ngeklik 2 kali si labelnya. Nah, ini juga saya baru sadar, saya baru ngeh di kesalahan saya juga nih. Oke, jadi teman-teman perhatian, ini kan labelnya, ya kan. Nah, teman-teman lihat nih waktu bagian sini ya, ini kan labelnya. Mungkin saya ubah jadi testing dulu biar kita belum update. Oke, nah ini kan labelnya. Nah, pas kita klik 2 kali labelnya, nah dia muncul inputnya. Jadi waktu di sini misalnya kita kan dapat testingnya, nah di sini input editnya tuh belum ada teman-teman gitu. Maka dari itu kita nggak bisa melakukan testing untuk bagian editnya. Jadi gimana demikian, dimana kita mesti lakuin seperti ini dulu, kita mesti ambil ininya. Oke, ya kan. Nah, ini mesti kita double klik dulu teman-teman, jadi ini kita hapus dulu, atau nggak gini, ini saya copy, habis itu li labelnya. Nah, ini kita double klik dulu. Nah, ini dihapus, ini nggak usah. Nah, gitu. Jadi labelnya gitu kita double klik dulu teman-teman gitu. Labelnya kita double klik, atau kita bisa aja kayak kita memastikan bahwa ya kita tuh yang kita edit, yang testing, misalnya kita punya 2 buah gitu kan, 2 buah to do, kita bisa tulis kayak contents testing, habis itu kita mau hanya ngupdate yang testingnya aja gitu misalkan. Nah, kayak gini contohnya. Namun karena kita cuma punya 1, jadi nggak perlu. Nah, barulah setelah kita double klik labelnya, kita kan dapat nih input editnya. Nah, kita type update to do-nya gitu teman-teman. Sekarang misalnya coba kita save, kita lihat testing kita. No, kan testing kita berhasil. Namun perhatiin bagian pas dia update, dia menggabung teman-teman. Jadi kayak testing update to do, ya memang benar ke update, namun kalimat to do-nya itu tuh apa namanya, menyatu gitu, kegabung. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita awal-awal kita bisa di bagian sini, sebelum kita nge-type, kita lakuin clear dulu. Jadi clear, kalau misalnya kita hover, nah dia bakal nge-clear value dari sebuah input atau text area. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita clear dulu value apa namanya, yang testing tadi, lalu kita type apa namanya, ini baru apa namanya, updatean to do teks yang baru gitu. Misalnya kita save, kita coba cek lagi. Nah, coba kita refresh tasnya. Oke, nah kan, jadi teman-teman perhatiin tadi dia ngehapus testingnya, lalu dia nge-update dengan testing yang baru, ya kan. Bisa kita lihat nih, ya kan, visit websitenya, get yang inputnya, ya kan. Habis itu dia nge-type testing,
habis itu dia dapat testingnya, ya kan, habis itu dia dapat testing, habis itu dia ini kan yang masih testing yang create ya. Nah setelah itu di sini kita ngelakuin double klik untuk testingnya, ya kan, double klik, habis itu kita berhasil dapetin input editnya, lalu kita clear, ya kan, di sini kita clear, ya kan, lalu kita type update to do, ya kan, habis itu enter, gitu teman-teman. Sekarang coba kita tes lagi, kita refresh tes kita. Nah oke, jadi kita sudah berhasil melakukan update teman-teman. Nah sebelumnya kita kan jadi ngambil berdasarkan kelas ya, ini kan ada kelas nih, ya kan, ada kelas. Nah nantinya oke, mungkin belum di sini. Saya tadi kepikiran, saya kira di video kali ini, ternyata nanti di video selanjutnya. Nah nantinya kita bakal coba melakukan pengambilan berdasarkan type teman-teman nih. Contohnya di sini nih. Nah, nanti kan kita juga bakal ngecek apakah ininya ke uncheck apa enggak gitu ya, kecek apa enggak gitu. Namun untuk video kali ini kita sudah berhasil melakukan testing untuk update, oke. Dan kita bisa nambahin lagi sih ya, mungkin kita tambahin lagi deh. Pas kita sudah berhasil update, kita mau nge-get yang LI yang label tadi yang sama, lalu kita cek bahwa sekarang dia jadi update testing, update to do itu. Jadi setelah kita edit, kita ambil LI labelnya dan dia harus update to do itu, atau mungkin should be nggak usah deh, di konten saja ya, konten update to do. Jadi sekarang harus dia update to do teman-teman. Kita jalan lagi, refresh. Oke, bisa ya. Jadi sekarang di terakhir tuh dia mastiin bahwa sekarang udah ke update, jadi sekarang teksnya jadi update to do gitu teman-teman. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.